Ya, teman-teman, di video kali ini kembali lagi dengan saya di video kelompok ketiga ya. Di video kali ini kami akan membahas mengenai topik kami, yaitu judulnya menjadi generasi yang penuh akal di era new normal sekarang. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana kita sebagai generasi muda dapat menjadi berkat bagi sesama di era new normal sekarang. Yuk kita simak sebagai berikut. Teman-teman, kita akan membahas mengenai negara Indonesia terlebih dahulu. Mengapa? Karena saya tinggal di negara Indonesia dan teman-teman saya juga. Jadi kita membahas mengenai negara Indonesia terlebih dahulu. Nah, negara Indonesia termasuk negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia dengan urutan yang keempat. Nah, keempat urutan terbesar di dunia. Jadi di Indonesia ini banyak sekali jumlah penduduk usia produktif dalam negara Indonesia ini. Nah, bisa kita bayangkan saja, contohnya saja di era sekarang kita bisa lihat bahwa banyak sekali masyarakat atau golongan muda yang ada di tahun sekarang ini. Ya, maka dari itu kita merupakan generasi Z. Teman-teman, selain Indonesia memiliki urutan keempat dengan penduduk terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki beragam sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Namun, di Indonesia memiliki sebuah intensitas rawan bencana yang bisa kita lihat, contohnya saja gunung meletus, ya kan? Ya, karena Indonesia itu terletak dan dikelilingi oleh cincin api Pasifik, yang dimana di Indonesia juga memiliki gunung api yang aktif, yang banyak sekali masih aktifnya. Dan kita juga bisa melihat bahwa bukan hanya gunung meletus saja yang merupakan bencana pada Indonesia. Contohnya saja ada bencana banjir, bencana tanah longsor, dan juga angin puting beliung, dan masih banyak lainnya, banyak sekali. Tetapi sering kali terjadi bencana banjir. Paling banyak itu terjadi pada 2019, yaitu sampai 1271 kali terjadi bencana banjir, yang dimana bencana banjir tersebut menyebabkan banyak sekali korban jiwa. Bukan hanya korban jiwa, melainkan harta dan juga harta-harta yang bernilai. Teman-teman, tahukah kalian BNPB sendiri mencatat bahwa ada 7.574 banjir yang seringkali terjadi di Indonesia, di negara Indonesia kita ini, selama periode 2011 sampai 2020. Dan sampai 2021 ini pun bencana banjir masih sering terjadi. Nah, contohnya saja bisa kita lihat pada wilayah atau provinsi DKI Jakarta. Di daerah DKI Jakarta tersebut bisa kita lihat bahwa setiap musim hujan terjadi, sudah dipastikan maka akan terjadinya banjir, yang dikarenakan bukan hanya karena cuacanya, tetapi juga karena ada berbagai faktor yang menyebabkan banjir tersebut. Contohnya sudah berkurangnya daerah peresapan air, yang dimana sudah digantikan dengan gedung-gedung yang tinggi, dan juga banyak sekali sampah-sampah yang berserakan sehingga menumpuk saluran air yang digunakan untuk saat air hujan turun dapat meresap air tersebut agar tidak terjadinya banjir. Tetapi jika kita lihat sekarang di DKI Jakarta, banyak sekali sampah yang berserakan sehingga menumpuk sampai ke selokan air tersebut, sehingga tidak ada resapan air juga. Dulu saya itu kan tinggal di wilayah atau provinsi DKI Jakarta tersebut kan teman. Nah, jadi saya itu terkadang pas terjadi banjir atau terjadi hujan lebat, saya berandai-andai, if I had cleaned the house, I could have gone to the movies. Sebelum banjir itu terjadi lagi, maka dari itu pemerintah harus bisa menggunakan BNPB dan BNPBD dengan optimal dan maksimal. Nah, mengapa hal ini harus dilakukan? Ya, dengan BNPB dan BNPBD dilakukan secara optimal dan maksimal, maka sudah dipastikan bahwa kita dapat menanggulangi ataupun dapat mencegah terjadinya bencana-bencana yang terjadi di Indonesia tersebut. Contohnya, pemerintah dapat mengoptimalkan badan tersebut dengan baik dengan membangun tembok dan tanggul sepanjang aliran sungai yang rawan banjir, lalu mengadakan simulasi evakuasi saat terjadinya banjir. Nah, mengapa hal ini harus dilakukan? Karena dengan ini pada saat bencana banjir terjadi, kita dapat mengetahui
jalur evakuasi mana yang diadakan oleh pemerintah agar kita dapat selamat. Maka dari itu kita harus mempelajari, kita juga harus mentaati dan mengikuti BNPB. Pemerintah juga dapat melestarikan pelestarian hutan serta bakau agar menambah banyak daerah resapan air, yang dimana dengan ini pemerintah dapat membantu mencegah mengurangi terjadinya bencana banjir tersebut. Pemerintah juga dapat membuat daerah mapping atau peta rawan terjadinya banjir. Dengan ini kan kita dapat mengetahui, oh ini daerah rawan terjadi banjir. Maka dari itu kita sebagai siswa maupun masyarakat maupun pemerintah juga dapat mengetahui jikalau itu wilayah yang rawan banjir. Nah, jika sudah mengetahui itu, maka dari itu kita harus membersihkan atau mengurangi apapun faktornya yang dapat menyebabkan banjir, rawan terjadi banjir di daerah tersebut. Ya, dan kita dengan mapping ini kita juga dapat mengetahuinya, daerah rawan yang terjadi banjir di wilayah tersebut. Nah, teman-teman, tetapi bukan hanya itu saja. Kita sebagai masyarakat juga harus saling bekerja sama antara pemerintah dan juga baik pemerintah negara maupun pemerintah daerah, karena kita semua adalah makhluk sosial ya kan. Jadi kita di mana-mana pun tidak bisa hidup sendiri, kita juga butuh orang lain untuk menjaga Indonesia ini. Nah, agar mitigasi bencana alam di Indonesia ini bekerja dengan optimal, maka Indonesia dapat diupayakan dengan sebaik-baiknya. Contoh ringannya saja ya teman, contoh mudahnya kita sebagai siswa tidak membuang sampah sembarangan, lalu kita harus membuang sampah itu ya berdasarkan tempatnya, bukan langsung ada saluran air langsung kita buang, bukan seperti itu teman. Karena seperti itu sama saja kita membantu bencana yang terjadi di Indonesia atau memperlancar terjadinya bencana banjir yang terjadi di Indonesia. Lalu kita juga bisa menanam pohon di sekitar rumah, karena dengan menanam pohon ini kita dapat membantu peresapan air, sehingga jika hujan terjadi, air tersebut dapat diserap oleh pohon-pohon yang kita tanam tersebut dengan tanah yang baik dan pohon yang baik pula. Kita juga bisa membersihkan sampah-sampah yang di sungai agar tidak menjadi suatu gumpalan yang dapat menyumbat saluran air tersebut. Sehingga dengan kita ambil gumpalan tersebut, kita ambil semua sampah yang berserakan, maka aliran air tersebut dapat mengalirkan air dengan lancar sehingga tidak ada penyumbatan. Nah, jikalau kita melakukan ini kita bekerja sama bersama dengan pemerintah negara maupun pemerintah daerah, antar masyarakat, antar teman, maka sudah dipastikan jikalau Indonesia mengalami hujan deras kembali, pasti tidak akan adanya banjir, dan mitigasi pun sudah terlaksana dengan baik. Jikalau banjir itu pun masih terjadi, kita sudah dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah kita dapat dalam menghindari ataupun menyelamatkan diri di saat banjir tersebut terjadi, sehingga BNPBD dan BNPB sudah dapat terlaksana dengan baik. Teman-teman, di Indonesia ini memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Karena Indonesia sendiri merupakan negara yang beriklim tropis. Musim penghujan ini terkadang di dalam beberapa wilayah ataupun daerah seringkali mengalami banjir. Ya, yang contohnya yang sudah saya katakan tadi, contohnya saja di DKI Jakarta. Dikarenakan hujan yang begitu lebat dan juga berbagai faktor lainnya yang dapat menyebabkan banjir tersebut dapat terjadi. If it rains, I will stay at home. Nah, tetapi terkadang ada musim pancaroba atau kejadian yang ekstrim, yang dimana terkadang di saat langit cerah dan suasana masih cerah seperti itu, terkadang tiba-tiba hujan turun lebat padahal suasananya cerah, matahari masih bersinar dan masih terang, masih panas juga terik matahari. Tetapi dalam hal kejadian tersebut saya pernah melihat suatu kejadian yang unik, yang dimana adanya pelangi. Ya, adanya pelangi yang muncul dalam musim pancaroba tersebut. Nah, pelangi ini dapat terjadi karena adanya gejala dispersi cahaya, yang dimana terurainya warna polikromatis dari cahaya matahari menjadi warna monokromatis, yang dimana sehingga menjadikan pelangi yang berwarna-warni. Dan terkadang di cuaca ekstrim tersebut saya masih berandai-andai, if it rained tomorrow I will sleep all day. Pada saat ini negara Indonesia
bukan hanya mengalami berbagai bencana alam, melainkan virus corona juga meliputi berbagai wilayah di Indonesia, sehingga kita juga bukan hanya rawan bencana, tetapi kita juga di masa sekarang juga memiliki berbagai musibah lainnya, contohnya saja virus corona tersebut. Nah, virus corona tersebut juga sudah menyebabkan banyak sekali berbagai korban jiwa yang sudah jatuh dan yang sudah meninggal, sehingga kita ini dapat melihat betapa dahsyatnya virus corona yang dapat membunuh maupun yang dapat tersebar dengan cepat di seluruh wilayah negara Indonesia ini. Nah, tetapi di masa sekarang bukan hanya bisa kita lihat dampak negatifnya saja, tetapi dampak positifnya banyak sekali, teman. Ya, contohnya, salah satu contohnya yaitu adanya berbagai teknologi canggih yang tumbuh dari kreativitas dari Indonesia ini maupun dari berbagai negara lainnya. Contohnya saja kita dapat melihat mulai dari handphone yang mulai canggih, alat-alat kedokteran, dan juga masih banyak lainnya, komputer, laptop, dan masih banyak lainnya. Dari itu dimulai adanya teknologi yang canggih ini, kita jangan menggunakan teknologi tersebut dengan hal-hal yang berdampak negatif ya teman, baik dalam diri kita, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Jangan, tetapi gunakanlah teknologi tersebut untuk kita dapat bermanfaat bagi diri kita dan dapat membantu orang lain yang sedang mengalami musibah, agar teknologi yang diciptakan oleh manusia dapat berguna bagi orang-orang yang sedang mengalami musibah di zaman sekarang, di masa sekarang ini, agar teknologi tersebut juga berdampak positif bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Contohnya saja, kita dapat mencari, menggali informasi, berbagai informasi yang dapat membantu bagaimana agar orang yang sedang mengalami musibah tersebut dapat terbantu oleh informasi yang kita ambil tersebut. Jadi dengan informasi-informasi dan teknologi canggih tersebut dapat kita gunakan dengan baik dan benar, agar kita dapat juga menjadi berkat bagi orang lain juga. Di samping saya di video kali ini, teman saya akan membahas mengenai contoh bagaimana kita dapat mengambil informasi dengan baik dan contoh kegunaan informasi yang berdampak baik yang dapat kita ambil untuk membantu orang lain yang sedang mengalami musibah di masa sekarang. Yuk kita lihat videonya. Contohnya membantu mengumpulkan donasi atau bantuan pada masyarakat Indonesia ini dengan hasil kerja produktivitas kita sebagai siswa. Seperti kita bisa membuat sebuah produk dari bahan limbah, seperti membuat kerajinan pot bunga berbahan botol plastik. Dari informasi yang sudah kita dapatkan, dari hal ini kita tidak hanya dapat mengumpulkan donasi saja, melainkan kita juga bisa menambahkan tingkat kreativitas kita dan dapat menimbulkan sebuah inovasi, serta tidak hanya bermanfaat bagi kita, melainkan bagi lingkungan juga. Maka hal ini bisa terjadi karena menurut saya dari pembuatan barang kerajinan berbahan limbah ini dapat mengurangi sampah plastik, yang dimana sampah ini sangatlah susah untuk terurai, sehingga lingkungan kita dapat terjaga. Nah, supaya produk kita itu cepat terjual, maka kita bisa menjual produk tersebut dalam media digital, seperti melewati Facebook, YouTube, Instagram, dan lainnya. Karena dengan media digital ini, kita dapat membuat varian produk kita sesuai dengan pelanggan yang memintanya. Maka hal ini akan menjadi daya tarik bagi pelanggan, sehingga kita tetap dapat meraih keuntungan di masa pandemi sekarang. Tapi di sisi lain, kita juga harus memiliki keahlian untuk membuat produk tersebut dengan ragam hiasnya, agar produk yang kita promosikan dapat terjual dan menambah banyak pelanggan. Nah, setelah kita mendapatkan hasil yang sudah kita kumpulkan, kita bisa mendonasikan uang tersebut dalam bentuk sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Karena dari makanan-makanan ini, kita bisa membantu mereka untuk menjaga daya imun tubuh agar kebal terhadap virus corona. Bisa dibayangkan jika dalam masa pandemi virus corona seperti ini, banyak masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dalam hal pangan, yang dapat menyebabkan kekurangan gizi serta vitamin dan pada akhirnya menyebabkan berbagai penyakit, sehingga imun tubuh turun. Maka hal ini juga yang dapat menyebabkan virus corona mudah menyebar ke dalam tubuh manusia.
karena imun tubuh yang lemah, dan sebaliknya, I feel sick if I eat too much. Jadi baik yang kekurangan dan berlebihan dalam hal pangan itu tidaklah baik bagi kesehatan. Selain pot bunga yang kita buat dari bahan bekas, kita juga bisa mengumpulkan donasi dengan menawarkan berbagai produk. Contohnya saja kita bisa berjualan kopi dalgona. Tepat sekali di masa sekarang, karena pada bulan puasa ini banyak yang mencari takjil saat ingin berbuka puasa. Nah, maka dari itu kita bisa mengambil keuntungan tersebut dengan berjualan kopi dalgona. Tahukah kalian, kopi dalgona ini merupakan koloid yang dibuat dengan cara dispersi mekanik, yang dimana partikel besar dipecah menjadi partikel lebih kecil. Kopi dalgona sendiri memiliki nama koloid tersendiri, yaitu busa lalu berjenis buih, dan juga menurut saya memiliki sifat koloid pelindung, yang dimana koloid tersebut dicampurkan ke dalam koloid lain, sehingga sistem koloid yang ditambahkan tersebut menjadi stabil atau koloid yang dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi serta terdispersinya gas dan pendispersinya cair. Aku bisa adol utawa ngiklanke produk lewat pariwara ing media sosial, kayata pariwara ing YouTube, Instagram, Facebook, lan uga bisa nggunakake macem-macem aplikasi pariwara kayata Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Lazada, JDIT, Shopee lan liyane. Saking nggunakake media sosial, aku bisa kanthi gampang promosi pariwara produk menyang macem-macem wilayah ing Indonesia. Lan amarga saiki maneh pandemi, pariwara ning media sosial iku sing cocok kanggo aku nyebarake produkku. Aku uga iso ngiklanke produk tersebut liwat media cetak. Amarga kanthi kayata aku bisa nglebokke utawa ngumumke bab produk ing koran lan nggunakake basa sing unik utawa menarik, tujuane kanggo narik perhatian pelanggan. Nanging kanthi media cetak iki aku ora bisa gampang promosi. Amarga media cetak iki aku mung bisa ngayuh wilayah tartemtu. Ing media cetak iki aku bisa nyebarake produk kanthi rega murah. Yo saliyane media digital, aku uga iso ngiklanke produk kasebut nganggo media elektronik. Misale iklan ning TV utawa siaran ning radio. Kanthi media iki, produkku bakal iso nyebar nganti sak Indonesia. Nanging yen pengen promosi utawa ngiklanake produk lewat media elektronik iki, regane bakal larang kayata ing babagan pajak pariwara. Nanging aja kuwatir, amarga yen produke nyebar luwih akeh sing tuku, supaya bati utawa ing babagan pajak pariwara produk iso direwangi ragat sing ngluwihi pajak sing ditemtokake. Nah teman-teman, terkadang saat saya melihat iklan-iklan pada media elektronik atau media digital, saya melihat baju pencaksilat di mana teman saya juga mempunyainya. Sehingga saya teringat mengenai budaya di Indonesia mengenai pencaksilat. Jadi pencaksilat itu tidak hanya bela diri saja, tetapi dalam setiap gerakan memiliki sebuah seni tarian yang sona. Contohnya saja tari blengo atau tari blengo rebana dari Betawi. Mengapa hal ini dapat memsona? Karena menurut saya gerakan yang ada dalam pencaksilat mulai dari sikapnya sudah menunjukkan seni berupa seperti gerakan tarian, dan yang paling menakjubkan menurut saya yaitu di saat pertandingan berlangsung, karena pada saat melihat pencaksilat bertarung, mereka mengombinasikan semua gerakan dengan anggota tubuh sehingga dapat memperindah gerakan dalam berbagai jurusnya. Bukan hanya gerakannya saja yang menakjubkan, melainkan sikap yang dimiliki oleh pesilat juga. Mengapa? Hal ini dikarenakan pencaksilat memiliki ketegasan, kesopanan, dan masih banyak hal lainnya yang positif. Nah, saya berharap juga bahwa ketegasan dan kesopanan dalam pencaksilat ini bisa juga dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, kita harus menghargai orang tua, menghormati orang lain di dalam kehidupan kita. Nah, tahukah teman-teman,
Kalian pada saat masa pandemi sekarang banyak sekali masyarakat yang kekurangan dalam hal ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti yang banyak kita jumpai saat ini, yaitu banyak sekali pengangguran dikarenakan PHK di setiap perusahaan, sehingga menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Jikalau hal ini sudah terjadi, kita sebagai anak Tuhan harus tetap menghargai dan mengasihi masyarakat yang terkena PHK tersebut, dan tidak boleh menghina masyarakat yang terkena PHK karena mereka sudah terkena mentalnya, karena mereka sudah kebingungan mau mencari uang kemana, karena mereka sudah di PHK di saat pandemi ini. Melainkan kita dapat menyalurkan berkat kita kepada mereka yang berkekurangan. Dan jangan lupa untuk tetap memberikan sebuah semangat baik dalam doa maupun tutur kata yang memotivasi mereka agar semangat hidup, mereka dapat bangkit kembali untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Kita juga bisa mengumpulkan donasi untuk mereka, membantu mereka, karena mereka juga sama seperti kita, yaitu sebagai makhluk hidup sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yang dimana kita tidak bisa hidup sendiri, dan mereka juga memiliki hak untuk hidup dan berpendapat, serta kita juga harus mengasihi mereka semua seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri. Nah teman-teman, dalam hal lainnya, kita sebagai siswa juga harus tetap mencintai tanah air kita dengan mengenalkan nilai-nilai yang berada di dalam pada Pancasila dan menghargai setiap hak-hak dan kewajiban masing-masing kita, serta mengikuti aturan UUD 1945 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya saja, yang pertama, mengikuti upacara di hari Senin dengan hikmat, tidak melihat latar belakang orang yang lain di saat ingin bergaul, atau contohnya tidak milih-milih teman, dia kaya atau tidak, dia tampan atau tidak, dia cantik atau tidak begitu. Tidak menghina suku, agama, ras, atau golongan lain. Seperti kita saat main tidak boleh memilih-milih agama atau ras. Kita bermain bersama, kita tinggal di Indonesia yang terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita merangkul dengan yang lain, mau bermain dengan siapa aja itu tidak masalah, yang penting kita bisa bermain bersama-sama. Serta tidak mengejek kehidupan seorang, baik dalam budayanya maupun dalam adat istiadatnya, dan lebih mencintai produk dalam negeri. Nah di zaman sekarang ini banyak sekali anak muda yang mulai menghilangkan kultur Indonesia, seperti bergaya berpakaian, dia mengikuti berpakaian luar negeri, hidupnya mewah-mewah. Selain itu kita juga bisa bergotong royong bersama antar desa dalam merayakan 17 Agustus dan juga dengan mengusulkan pendapat mengenai berbagai lomba yang menambahkan pengetahuan masyarakat Indonesia, seperti diadakannya lomba cerdas cermat mengenai tokoh-tokoh pahlawan nasional Indonesia yang dulu pernah berjuang di kemerdekaan kita. Lalu dan jangan lupa untuk mengajak serta mengajarkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dengan melaksanakannya kegiatan 5M dengan tujuan memutus rantai penyebaran virus corona. Maka dengan hal ini kita sebagai siswa sudah dapat membantu persatuan dan kesatuan di Indonesia dengan tetap menanamkan nilai-nilai pahlawan nasional dalam kehidupan sehari-hari di era new normal sekarang, sehingga kita dapat menjadi generasi Z yang penuh akal, baik dalam jasmani maupun rohani, tetap menjadi generasi yang penuh akan berbakat dan berguna bagi sesama, menjadi generasi yang Z yang menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus.